Di ujung sebuah fjord, di tepi danau yang dikelilingi gunung-gunung tinggi, kerajaan Arendelle adalah tempat yang membahagiakan. Pada siang hari, para pemilik toko, nelayan, dan penjual es meramaikan kota. Pada malam hari, cahaya utara kerap menerangi langit dengan pola-pola yang indah. Penguasa Arendelle, ratu dan raja, memerintah dengan baik dan murah hati. Kedua putri kecil mereka, Elsa dan Anna, merupakan sumber kebahagiaan mereka. Sang kakak, Putri Elsa, punya rahasia. Ia memiliki kekuatan ajaib untuk menciptakan salju dan es. Anna memuja kakaknya dan selalu ingin bersamanya. Suatu malam, Anna membujuk Elsa untuk mengubah aula utama menjadi taman bermain musim dingin. Mereka membuat manusia salju bersama-sama. Ini manusia saljunya. Lalu mereka menciptakan perosotan salju sehingga Anna dapat melayang di udara. Rame nggak? Rame. Nyata Elsa tidak sengaja menghantam Anna dengan semburan sihir bekunya. Anna jatuh ke tanah menggigil. Seberkas warna putih muncul di rambutnya. Raja dan ratu sangat cemas sehingga membawa kedua putri mereka kepada para troll. Mereka adalah tabib-tabib misterius yang paham betul soal sihir. Troll tua yang bijak berhasil menyembuhkan Anna dengan membuatnya melupakan peristiwa itu, termasuk keajaiban Elsa. Ia juga memberikan peringatan kekuatan Elsa akan bertambah. Ia harus belajar mengendalikannya. Elsa takut akan melukai adiknya lagi. Ia menghabiskan waktunya dengan berlatih mengendalikan kekuatan sihirnya. Hal itu sulit sekali, terutama saat ia marah atau kesal. Demi keamanan, raja memutuskan untuk menutup semua gerbang pintu istana. Anna tidak ingat tentang keajaiban Elsa, tapi ia tetap ingin bermain bersama Elsa. Ia membujuk dan memohon, tapi Elsa menolak membuka pintu kamarnya. Aku tidak mau main. Tahun berlalu dan hubungan kedua gadis itu semakin renggang. Mereka tidak menjadi dekat bahkan ketika orang tua mereka hilang di laut dan mereka menjadi yatim piatu. Suatu hari di musim panas, tiba-tiba Elsa dinobatkan sebagai ratu. Tamu-tamu dari jauh berlayar ke Arendelle untuk menyaksikan upacara penobatannya. Anna senang sekali dengan begitu banyak orang baru, khususnya ada pangeran tampan bernama Hans. Sementara itu, Elsa masih berjuang untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia berharap hari itu dapat dilaluinya dengan baik. Tiba-tiba, lonceng berdentang. Upacara akan segera dimulai. Lega sekali upacara penobatannya berlangsung dengan lancar. Setelahnya, mereka mengadakan pesta di aula utama. Sepanjang malam itu, Anna dan Pangeran Hans terus mengobrol dan tertawa. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Anna memperkenalkan Hans pada Elsa dan mengumumkan bahwa mereka telah bertunangan. Elsa jelas tidak setuju. Kau tak bisa menikah dengan pria yang baru kau kenal. Bisa saja kalau itu cinta sejati, bantah Anna. Jawabku adalah tidak, kata Elsa tegas. Mulai melangkah meninggalkan ruangan. Percaya Elsa pergi begitu saja tanpa bicara. Dengan kesal ia mencengkram tangan Elsa dan tanpa sengaja menarik lepas sarung tangannya. Mengapa kau menutup diri terhadapku, tuntut Anna. Cukup, nih Elsa marah. Tiba-tiba, sihir beku menyembur dari tangannya terbuka dan melapisi ruangan itu dengan es. Semua orang menatap Elsa, terguncang. Ada kekuatan sendiri,
Elsa lari dari ruangan. Saat ia berlari melintasi Arendelle, semua yang dilewatinya membeku. Jangan dekat-dekat. Elsa memperingatkan rakyatnya. Ia tidak ingin melukai siapapun. Penduduk kota bingung dan ketakutan. Monster! Teriak Duke. Bahkan Fire pun membeku saat Elsa menjejakkan kakinya di air. Kapal-kapal terjebak di lapisan es. Dengan cepat, Elsa menyeberangi pegunungan. Elsa mendaki makin lama makin tinggi. Ia membiarkan kekuatannya yang ajaib itu bekerja dengan bebas. Untuk pertama kalinya, ia tak perlu menyembunyikan kekuatannya. Ia menciptakan istana es yang indah di puncak gunung. Istana itu akan jadi rumah barunya, tempat ia bisa bebas dan sendirian. Dengan begitu, ia tidak akan melukai siapapun. Salju yang ditimbulkan Elsa di tengah musim panas itu menutupi seluruh Arendelle dengan salju dan es. Semua orang panik dan Anna tahu ia harus menemukan kakaknya. Ia menugaskan Hans untuk memerintah kerajaan, lalu memacu kudanya untuk menuju pegunungan. Tapi kudanya ketakutan dan melemparnya ke salju. Beruntung, Anna menemukan sebuah toko kecil di tengah hamparan salju. Masuk nggak? Masuk. Kecil itu, Anna membeli pakaian. Tiba-tiba pintu terempas membuka dan seorang laki-laki gunung masuk. Laki-laki yang tubuhnya diselimuti salju itu adalah pengumpul es bernama Christoph. Ia memberitahu Anna bahwa badai salju itu berasal dari gunung utara. Dapatkan ide. Ia menemui Christoph yang bernaung di kandang kuda bersama rusa kutubnya, Sven. Mana ini? Ya, Anna meminta Christoph membawanya ke gunung utara untuk mencari Elsa. Christoph setuju. Kita berangkat saat fajar. Tidak, bantah Anna. Kita berangkat sekarang juga. Perjalanan mendaki gunung, Anna menjelaskan bagaimana kakaknya tanpa sengaja telah menimbulkan badai salju dan bercerita pada Christoph tentang cinta sejatinya Hans. Tiba-tiba sekawanan serigala mulai mengejar. Wah, dikejar serigala. Anna, Christoph, dan Sven bahu-membahu menyeberangi jurang yang dalam untuk meloloskan diri dari kawanan serigala. Tapi, ups! Kereta saljunya masuk ke dasar jurang. Saat fajar menyingsing, mereka sudah sampai ke puncak gunung. Mereka menatap ke bawah dan melihat Arendelle yang dirundung awan-awan badai. Sementara di sekitar mereka, semua putih bagai negeri dingin yang ajaib. Aku tak pernah tahu musim dingin bisa seindah ini, kata Anna. Tapi semuanya begitu putih, timpah sebuah suara. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit warna merah tua misalnya, atau kuning, atau kehijauan? Yang bicara itu manusia salju, dan dia hidup. Aku Olaf. Ujarnya menjelaskan bahwa Elsa lah yang membuatnya. Anna meminta Olaf memandu mereka ke tempat kakaknya. Kami perlu Elsa untuk mengembalikan musim panas. Nyengir. Aku selalu senang membayangkan musim panas. Hangatnya sinar matahari di wajahku dan berjamur sampai kulitku coklat indah. Kurasa kau tidak punya banyak pengalaman dengan panasnya sinar matahari, komentar Christoph tersenyum. Memang tidak, saut Olaf. Yuk berangkat, ayo kita kembalikan musim panas. Olaf membantu Anna dan Christoph ke istana Elsa. Wah, ini baru es, kata Christoph. Anna menyuruh Christoph dan Olaf menunggu di luar. Kali terakhir aku memperkenalkan pada seorang pria, Elsa membekukan semuanya, kata Anna. Melihat Anna dan ia juga takut akan melukai Anna dengan sihir bekunya. Kau harus pergi. Aku terlalu berbahaya. Tapi Anna menjelaskan bahwa Arendelle membutuhkannya. Elsa ketakutan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencairkan kerajaan.
Mungkin mereka bisa memecahkan masalah itu bersama, namun Elsa hanya semakin resah, frustasi, ia berseru, "Aku tidak bisa!" Sihir beku menyembur dari kedua tangannya dan menghantam dada Anna. Duh! Maksud melukai Anna dan ia cemas bakal melakukan hal itu lagi tanpa sengaja. "Keluar!" teriak yang memunculkan manusia salju raksasa. Manusia salju itu mengejar Anna, Kristof, dan Olaf sampai ke tepi tebing. Mereka menuruni tebing dengan tali, tapi manusia salju itu menyambar talinya. Nekat, Anna memotong tali itu agar mereka terbebas dari si manusia salju. Untungnya tumpukan salju tebal membuat mereka seperti jatuh ke bantal. Mereka semua selamat. Tapi ada yang tidak beres dengan Anna. Rambutnya berubah menjadi seputih salju. Apa yang terjadi? Elsa menghantamku dengan kekuatan ajaibnya. Kristof mendapat ide. "Kita harus menemui teman-temanku," katanya. "Mereka bisa menolong." Hari sudah malam ketika mereka tiba di wilayah para troll. Begitu melihat Kristof, sahabat mereka, troll keluar dari persembunyiannya. Seorang troll tua mengatakan bahwa Elsa telah menaruh es dalam hati Anna. Es itu akan membuat Anna membeku total dalam sehari. Namun masih ada harapan. Aksi cinta sejati dapat mencairkan hatinya yang beku. Olaf dan Kristof memutuskan untuk membawa Anna pulang. Mereka yakin Pangeran Hans dapat mematahkan mantra itu dengan ciuman sejatinya. Sementara itu di Arendelle, Hans semakin cemas karena kuda Anna kembali tanpa penunggangnya. Maka Hans mengajak para prajuritnya untuk mencari Anna. Tapi Hans malah menemukan Elsa. Hans dan prajuritnya langsung menyerang sang ratu. Elsa berusaha membela diri. Namun ketika ia lengah, ia tertimpa balok es dan jatuh pingsan. Kristof mengantarkan Anna pulang ke istana Arendelle. Para pelayan bergegas membawa sang putri ke dalam. Kristof mulai menyadari bahwa ia sangat menyayangi Anna. Tapi ia tahu hidup Anna dalam bahaya. Dan Anna sudah memiliki cinta sejati. Para pelayan membawa Anna ke perpustakaan. Di sana ada perapian yang hangat dan Hans. Anna memberitahu Hans tentang sihir beku yang menyerangnya dan bahwa ciuman cinta sejati dapat mematahkan mantra itu. "Anna," kata Hans sambil menyerangnya mengejek, "kalau saja ada orang yang mencintaimu," sambil memadamkan api. Hans mengungkapkan bahwa ia hanya pura-pura mencintai Anna. "Sekarang ia tinggal menyingkirkan Elsa," kata Hans. "Musim panas akan segera kembali dan kerajaan ini akan jadi milikku." "Jangan," pinta Anna terengah-engah saat es perlahan-lahan menyebar dalam tubuhnya. Prajurit Hans telah membawa Elsa turun dari gunung utara dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah. Namun dalam penjara, ketakutan Elsa bahwa ia akan mencelakakan kerajaan semakin memuncak. Begitu pula sihirnya. Akhirnya sihir bekunya menyembur keluar dan merobohkan dinding penjara. Saat Hans mendatangi penjara, Elsa sudah lenyap. Sudah kabur ya. Setelah itu Olaf tiba pada waktunya untuk membantu Anna melarikan diri dari istana. Manusia salju kecil itu menyadari bahwa Kristof mencintai Anna. Artinya cuma Kristof dapat mematahkan mantra. Anna nyaris membeku tetapi menyeberangi Fjord untuk menemui Kristof. Tapi ia lalu melihat Hans yang sedang mengaitkan pedangnya ke arah Elsa. Si Hans mau bunuh Elsa. Dengan seluruh kekuatan terakhirnya, Anna melemparkan dirinya ke depan Elsa. Pedang Hans menebas tepat pada saat Anna membeku total dengan dentingan keras. Pedang itu hancur berkeping-keping. Karena Annanya jadi es. Es apa? Lihat es Annanya beku nggak? Jadi pedangnya malah hancur. Elsa berbalik dengan terkejut lalu memeluk erat adiknya yang sudah membeku. "Oh, Anna!" Tiba-tiba Anna mencair. Elsa, aksi cinta sejati dapat mencairkan hati yang beku. Olaf tiba-tiba memahami kejadian itu. Dengan pengorbanannya, Anna membantu kakaknya menyadari bahwa cinta lebih kuat daripada kekuatan. Saat ketakutan Elsa mulai memudar, cinta memenuhi hatinya, dan salju pun mulai mencair. Setelah Fjord mencair, kapal-kapal para tamu berlayar menikmati Arendelle. Dan Olaf akhirnya bisa menikmati musim panas berkat awan salju yang diciptakan Elsa khusus untuknya. Anna memberi Kristof kereta salju, tapi Kristof tak terburu-buru pergi. Lebih-lebih setelah Anna mengejutkan dengan ciuman. Elsa
membuat arena seluncur di istana, membuka pintu gerbang sebar-lebarnya. Orang-orang bergembira ria bersama Ratu Elsa dan Putri Anna. Akhirnya kerajaan Arendelle menjadi tempat yang membahagiakan lagi.